Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Tema renungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah mengalami kuasa Tuhan. Nats firman Tuhan terambil di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dan saya nanti membaca di dalam ayat yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada 4 hal untuk bisa kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, hanya 2 poin penting yang saya sampaikan. Untuk 2 poin penting berikutnya, saya akan menyampaikan pada waktu yang akan datang. Saudara-saudara, saya percaya bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup yang penuh mujizat. Karena Yesus adalah pribadi yang sanggup mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kita harus tahu bahwa untuk mengalami mujizat, yang pertama, kita harus mengalami firman. Di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang kedua dikatakan, "Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka." Coba Bapak Ibu memperhatikan di dalam ayat yang kedua B dikatakan, sementara ia, Yesus, memberitakan firman. Saudara-saudara, kemanapun Yesus pergi, dia selalu memberitakan firman. Karena firman itu sanggup mengubahkan hidup manusia menjadi baru. Saudara, Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang diubahkan setelah mendengarkan firman. Dari sikap egois, pelit, diubah menjadi seorang yang murah hati. Perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal yang keempat diubahkan oleh firman setelah bertemu dengan Tuhan. Sehingga dia menjadi saksi
di kota Samaria dan banyak jiwa yang diubahkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang kedua untuk kita mengalami mujizat, kita harus mengalami kuasa persatuan. Kalau yang pertama tadi dikatakan bahwa untuk mengalami kuasa Allah, yang pertama mengalami kuasa firman. Yang kedua, untuk kita mengalami kuasa Allah, mujizat Allah, kita harus mengalami kuasa persatuan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Di dalam ayat yang kedua B jelas dikatakan digotong oleh 4 orang. 4 orang berarti ada 4 cara berpikir yang berbeda. Namun setelah ada 1 orang yang mengkomando untuk bertindak, bahwa orang lumpuh itu harus dibawa di hadapan Yesus dengan membuka atap di atas, maka mereka sepakat, mereka seia sekata, mereka satu visi dan satu misi. Artinya, di mana ada kesatuan dan kesepakatan, kuasa dan mujizat Allah dinyatakan. Di dalam kitab Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam ayat yang ketiga B dikatakan di sanalah. Artinya di dalam kerukunan itulah, di dalam persatuan itulah, di dalam kesepakatan itulah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Bukan untuk 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Tetapi firman Allah jelas dikatakan untuk selama-lamanya. Saudara, gereja maju oleh karena ada kesatuan. Rumah tangga kokoh karena ada kesatuan. Bisnis maju karena ada kesatuan. Di mana ada kesatuan, di sanalah kuasa Allah dinyatakan. Di dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, dan di mana ada kata sepakat, kuasa Allah dilepaskan dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menggugah hati kami, sehingga kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Oh Jesus, we lift you high and glorify, name above all names. Oh, name above all names. Oh, one more time. Oh, name above all names.